Alhamdulillah, halo tes, halo, halo. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam taklim setiap malam Selasa. Mudah-mudahan oleh Allah semuanya diberi umur yang panjang. Ya, doakan khususnya Abi Umi beserta keluarga kita semua. Dan kita doakan juga ini ada kawan kita Abdul Karim. Ya, halo tes tes. Halo. Abi baterai kali. Halo. Halo tes. Tes tes tes. Halo tes tes. Nah, ini ada kawan kita Abdul Karim tertimpa musibah tabrakan ya. Nah, mudah-mudahan oleh Allah ya segera disehatkan, dipulihkan lagi hingga bisa bersama-sama melanjutkan taklim pada malam hari ini. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut pelajaran kita Bidayatul Hidayah sampai kalimat Galal Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan sampai kalimat kemarin, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayah wa dhahirah wa batinah wa dhahir batin. Jadi kita kata Imam Ghazali, kita ini menuntut ilmu agama, intinya nanti ibu-ibu, bapak-bapak belajar ini agar dapat hidayah, agar dapat petunjuk, agar mengenal Allah. Cuma kata Imam Ghazali, kita tidak mungkin dapat hidayah, tidak mungkin dapat petunjuk kalau kita tidak melewati bidayah. Bidayah itu apa? Permulaan. Apa bidayahnya? Apa permulaannya? Ya dengan belajar ini. Gimana kita akan kenal Allah kalau kita tak belajar? Gimana anak kita akan jadi anak soleh solihah kalau anak kita tidak pernah dididik dengan pendidikan agama? Udah, anakku tidak mau mondok, pokok anakku tidak usah ngaji, pokok nanti dia akan jadi anak soleh solihah. Gimana akan jadi anak soleh solihah? Jadi kalau ingin jadi anak soleh solihah itu ada bidayah. Bidayah itu apa? Permulaan. Permulaannya dengan apa? Dengan mengaji, dengan belajar. Seperti ini Bapak Ibu kan? Nah, itu bagaimana akan nyampe kepada Allah kalau kita tanpa belajar? Makanya jangan gengsi untuk belajar walaupun udah tua. Apa kata Nabi Muhammad? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya tuntutlah ilmu, belajar kata Nabi Muhammad minal mahdi, dari buayan ibu dari bayi ilal lahdi sampai ke liang lahat, sampai masuk kubur. Loh Mas, kok ada bayi bisa belajar? Bisa. Kata siapa bayi tak bisa belajar? Contoh, kalau kita punya bayi lahir, pertama dia apa kan? Diadzankan di kuping kanan, terus di kuping kiri diiqomahkan. Kenapa diadzankan? Itu sebenarnya bayi belajar. Karena pertama kali kalimat yang didengar oleh bayi yaitu nama Allah. Baru lahir langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayi pertama kali dengar nama Allah. Yang kedua, nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu sunnahnya. Bapak Ibu jangan lupa kalau ada keluarganya lahir langsung diadzankan. Sebelum mendengar yang lain. Ini biasanya kalau baru coba, biasa. Kalau ada bos, mau bisa nih. Oleh semua. Jadi ya bayi baru lahir diadzankan, dikomatkan. Ini kadang-kadang ada orang tidak diadzankan, ketika lupa nih baru lahir, ya alhamdulillah aku punya anak. Probel kata dia. Apa probel artinya? Kata orang dulu. Laki-laki atau perempuan? Oh perempuan. Ya. Jangan sebelum Anda dengar apa-apa pertama kali adzankan. Jadi pertama kali terdengar dari bayi itu kalimat Allah, kalimat Rasulullah Nabi Muhammad. Saya punya anak 4, semua nih anak pertama, kedua, ketiga tidak sih dampingi istri saya lahir. Yang dampingi Abi dengan berdua, semua diadzankan. Anak pertama lahir saya ceramah. Ini kedua ini lahir, ini saya ceramah di Sungai Asam, Pondok Pesantren Antal Amin. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi nelpon. Saya angkat, alhamdulillah lahir selamat perempuan, udah Abi adzankan. Anak yang nomor 3 tadi itu, nah yang baru beli kue itu lahir pada waktu itu saya ceramah di Paret Serong, Masjid Paret Serong, ceramah dapat 40 menit,
anak saya pertama kakaknya dia nelpon, "Bah, alhamdulillah mama lahir, bah, perempuan." Nah, anak yang keempat, sebenarnya saya ada jadwal ceramah di Ketapang. Saya nanya ke dokter, "Dok, kira-kira istri saya lahir tanggal berapa?" "Antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, Ustaz." Nah, istri saya minta, "Bah, dampingi lah, bah. Anak 1, 2, 3 tidak pernah didampingi, malah ceramah terus. Anak keempat saya ingin Baba dampingi." Saya nelpon ke kiai yang ada di Ketapang, "Mohon maaf kiai, bisa tidak diundur kiai? Karena saya ingin dampingi anak saya ini lah." "Oh bisa Ustaz, tidak apa-apa Ustaz." Alhamdulillah dia mau. Saya tunggu. Baru itulah saya melihat Bapak Ibu ya, gimana perjuangan istri kita ketika melahirkan antara hidup dan mati. Jadi kita dampingi, setelah dampingi keluar, ya langsung kita kena bu bidan dibersih-bersihkan, langsung saya adzankan. Jadi pertama kali dengar ya dengar kalimat dari bayi tersebut, suara adzan. Saya pun itu. Saya lahir malam Kamis, Idul Adha, lahir di Dapur. Nah, saya lahir di kata Umi, "Kau lahir di Dapur, pantas kau pandai masak." Ya, saya walaupun laki-laki pandai masak, nasi Arab pandai masak. Ya. Jadi lahir di Dapur malam Kamis. Pada waktu itu Abi ceramah di Ketapang seminggu. Jadi zaman dulu kalau ceramah sulit mau langsung balik. Pesawat tak ada, speed belum ada zaman dulu, pakai apa motor raya itu. Wah, 1 malam ke Ketapang. Jadi mau kamu kalau ceramah seminggu. Telepon belum ada telepon zaman dulu. Jadi Habib berangkat, saya udah lahir. Habib tak berita datang, saya udah lahir. Ya, doakan mudah-mudahan anak saya semua ini bisa jadi penceramah semua baik. Dan anak-anak kita semua mudah-mudahan jadi anak soleh-soleh, jadi ulama semuanya, amin. Jadi kalau kita ingin mencapai nihayah, puncak, ingin mengenal Allah, harus melalui bidayah. Bidayah artinya permulaan. Ya harus belajar seperti ini. Terus kata Nabi Muhammad, belajar tuntut ilmu dari buah ibu dari bayi sampai meninggal dunia. Loh, kok orang mati dia masih bisa belajar? Orang masuk kubur masih bisa belajar? Bisa. Makanya ketika orang meninggal dunia masuk dalam kubur, diapakan? Diadankan lagi kan? Dikomatkan lagi. Kenapa? Agar si almarhum orang yang meninggal itu terakhir kali kalimat yang didengar di dunia oleh dia terakhir kali yaitu nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan kata Nabi Muhammad, dari bayi sampai meninggal disuruh belajar. Apalagi kita sekarang, alhamdulillah oleh Allah masih bersehat panjang umur. Ya paling sedikitnya seminggu sekali lah, walaupun tidak tiap malam Selasa, sempatkan lah ya. Oh tidak bisa mas tiap malam Selasa mas, mungkin 2 minggu sekali. Tidak bisa 2 minggu sekali, ya sebulan sekali, paling sedikit dah. Terus waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Kata Imam Ghazali, oleh karena itu aku tunjukkan kepada kalian semua agar kalian bisa mencapai hidayah, mencapai petunjuk. Gimana caranya? Apa yang akan kita kerjakan? Litujarrida bihi nafsaka wa tamtahina bihi qalbak. Fa in saddaka qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawiyatan wa laha qabilatan fadunaka tatullu ila nihayat wa taqallul fi bihari ilmi. Yang artinya gini. Jadi ketika kita belajar, Bapak Ibu sekarang belajarnya kita semangat, rajin, bukan karena terpaksa, bukan karena malu dilihat tetangga. Mungkin karena asalnya kita rajin. Aduh, kalau aku malam Selasa ini tak datang, malu aku lihat tetangga nih. Aku padahal tak ada kerja, tak ada kegiatan, cuma rokok dalam rumah. Tetangga tahu tuh motor aku ada di rumah. Oh kalau aku tak datang malu nih, mau tamu aku datang. Nah, ini hati-hati. Jadi kata Imam Ghazali, kalau Bapak Ibu datang di sini karena ikhlas karena Allah, bukan karena malu ke tetangga, bukan karena terpaksa, bukan karena tak enak ke saya. Apa kata Imam Ghazali? Ya, fadunaka tatallu ila nihayat. Maka kamu akan terus naik kepada puncak. Akan gampang kamu untuk cepat mengenal Allah. Wa tahallul fi biharil ulum, dan kamu akan masuk ke lautan ilmu. Artinya kalau Bapak Ibu rajin ikut taklim seperti ini, tapi dengan syarat tadi semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, ya oleh Allah sedikit-sedikit diberi bimbingan hati kita. Sholat jadi nikmat, hati jadi bersih, jadi bagus dengan tetangga, jadi bagus dengan keluarga. Sebab apa? Sebab keberkahan kita datang ke majelis ilmu, tapi ingat dengan syarat semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, ikhlas.
Terus sebaliknya kalau tidak ikhlas bagaimana? Wa in sadaka qalbak inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsul ammar bisu. Tetapi sebaliknya kata Imam Ghazali, kalau kita datang ke sini karena ingin dipuji, Bapak Ibu rajin tiap malam Selasa, biar karena kemarin pernah malam Selasa lalu dipuji kena tetangga. Umpamanya, nama apa? Ikut taklim Mas Tutu, hebat dia. Lalu tadi sore, aku harus datang nih, biar kena tetangga nanti dilihat dipuji. Niatnya ingin dipuji, atau niatnya datang ke sini karena tak enak ke saya. Dulu pernah rajin, lalu dia mikir aku malas nak ikut. Cuma kalau aku tak ikut tak enak. Nanti aku ketemu Mas Toto, tahlilan, dia ulung-ulung, kenapa aku tak ikut? Tumben lama tak ikut, tak enak. Akhirnya mau tak mau lagi ikut. Jadi ikutnya tak ikhlas, ikutnya karena tak enak. Ya apa kata Imam Ghazali? Hiya apa fa'lam anna nafsakal ma'ilah hiya nafsul ammara bisu. Itu berarti di dalam hatimu ada nafsu yang jahat, ada bisikan dari setan. Maka kamu nanti untuk ilmu, walaupun kau alim tidak akan manfaat. Wa qad ta'adhu muti'atan li syaitan. Kamu bangkit untuk taat kepada setan. Liut liyaka bihabli hururi fa'is tadrijaka bimakidati ila qamratil halak. Terus setan sengaja untuk untuk merusak kita. Bapak Ibu sengaja ditipu oleh setan. Ayo kau rajin belajar. Ya, karena kau lihat tuh kalau pergi ke masjid nanti makin banyak orang yang muji-muji kau. Kalau ke masjid nanti kau ketemu Mas Toto, Mas Toto kau dipuji-puji. Ya, akhirnya kita betul termakan rayuan setan. Ini hati-hati. Makanya betulkan niatnya. Ya, niatnya betulkan semata-mata mengharap pahala dan ridha dari Allah. Wa qasduhu, dan tujuan setan ayyurawi alaika syarra fi ma'ridil khair. Setan itu memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sekarang sebenarnya berbuat baik. Sekarang kita baik, berbuat baik, taklim. Cuma karena setan tadi kita diberi bisikan kayak tadi. Diberi bisikan. Ya, dalam hati ini gini, ketika Bapak Ibu duduk di masjid, kayaknya nih untuk di daerah di sebelah barat masjid kayaknya aku lihat-lihat cuma aku seorang yang ikut nih, yang lain tak ada. Berarti cuma aku yang alim, cuma aku yang besar pahala. Nah, atau membangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar, lalu ngomong dalam hati, kayaknya sesungai Jawi cuma aku yang bangun malam, yang lain kayaknya tak ada, tidur semua kayaknya. Ini hati-hati. Memang kita beribadah, cuma kita tanpa sadar dibisiki oleh setan, diracuni oleh setan. Ya, apa kata beliau? Hatta yulhiqaka bil aksarina amala alladzina hum yas'aluna fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka aku ini pasti masuk surga karena aku tiap 5 waktu ke masjid, aku sering bersedekah, aku sering hadir majelis taklim tiap malam Selasa, berarti aku pasti masuk surga. Dia nyangka dia ahli surga, tapi apa kata Allah? Enggak, kau bukan ahli surga, kau ahli neraka. Kenapa? Karena tadi di dalam hati kita ada rasa tidak ikhlas, ada rasa sombong, ada rasa ingin dipuji. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab ini Hidayatul Hidayah mengajarkan kita gimana hati kita menjadi hati yang bersih. Kalau kitab ini saya ingatkan, ini pelajaran untuk apa, di bagian apa di badan kita? Bagian luar apa dalam? Luar. Cara sholat, cara puasa, cara zakat, bagian luar nih. Kalau ini fikih namanya. Sedangkan ini kitab tasawuf ngajarkan kita bagian hati, bagian dalam, gimana hati kita jadi hati yang bersih. Kalau udah orang hatinya bersih, maka dia akan tembus, bisa membaca hati-hati orang. Makanya jangan heran kalau ada wali-wali Allah, ya wali-wali itu bisa baca hati orang. Ya Bapak Ibu, ini saya buka sekarang ya. Dulu saya udah yakin bahwa Habib Amin almarhum Habib Amin Al-Ridwan itu wali, yakin saya. Jangan lupa hadir ya, haulnya nanti dimulai malam Jumat ya, malam Jumat, malam Sabtu, puncaknya malam Ahad. Saya insya Allah hari Rabu 2 hari lagi mau ke Dalwa, ya langsung ke Bata-Bata karena ada acara alumni Bata-Bata. Hari Sabtu malam baru datang. Insya Allah masih kejar haul. Hadir haul ya, malam Ahad, puncaknya malam Ahad yang ada ceramah itu. Ya biar dapat berkah.
dari Solo dekat kapal tujuan, tidak jauh. Tidak punya motor, pakai motor saya, ada motor. Tidak punya mobil, pakai mobil saya, tidak dipakai. Beli bensin, tidak mahal, Pak. Ya, kecuali kalau sakit, selama masih sehat hadir. Tidak lama aja di Pal 7 acara, jam setengah 10 selesai. Jadi ini, jadi saya dari dulu udah yakin Habib Amin ini wali. Cuma belum terbukti kepada saya sendiri, belum terbukti. Pada waktu itu masih bujang, masih degil-degil, Jadi ada perempuan, nih cerita ke wali yang tembus pandang, bukan cerita jeleknya saya ini, jangan dikut. Ada perempuan, salah seorang perempuan mau ke saya, ya telepon-teleponan. Pada waktu itu masih belum ada HP Android, masih telepon pakai bayar tuh di Alfala, apa namanya wartel, hai bayar tuh, telepon. Nah, dia ngajak ketemuan. Yuk mas, nanti kita jalan di bioskop. Kata. Zaman dulu masih ada Megapol pertama kali di bioskop. Insya Allah itu nelpon hari Rabu. Rencana mau ketemu hari Sabtu malam Ahad. Malam Jumatnya kan ada tawajuan di Sajalah. Jadi nelponnya hari Rabu, janjian nih. Jadi oleh Allah diselamatkan nih. Alhamdulillah tidak jadi ketemu, tidak jadi pacaran. Dia yang ngejar-ngejar terus, saharukan. Saya udah tidak mau nelpon. Akhirnya malam nelponnya hari Rabu, malam Jumatnya saya tawajuan. Setelah tawajuan kan kita salaman dengan beliau itu kan ngantri kan baris. Ketika giliran saya salaman, beliau bisikkan saya pakai bahasa Arab. Bisikkan saya. Artinya gini, kau jangan nak pacaran. Apalagi nak ketemuan dengan perempuan. Kalau memang kau nak mau cepat kawin, itu bukan mahram kau, dosa. Seret. Balik dalam tahu beliau ya, masya Allah. Ini orang kan banyak cerita beliau wali, ya. Tapi saya terbukti sendiri kepada saya, memang masya Allah. Ini wali. Wali itu kan tembus pandang. Ya, kalau di Yaman mungkin saya pernah cerita ada wali. Kalau kita salaman, bapak-bapak ini mungkin agak takut mau salaman dengan wali ini. Udah meninggal beliau. Beliau kalau salaman Pak tangannya begini. Jadi kalau orang baik diberi tangan kanan. Kalau tidak baik diberi tangan kiri. Kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kata orang haji cap tomat, siang tobat malam kumat. Malam Selasa ikut taklim, malam Ahad ke diskotik, jangan. Kena beliau biasa kalau yang setengah-setengah rajin ke masjid rajin, maksiat pun rajin. Kena beliau biasa gini, diberi kanan, ketika mau diambil ditarik beri kiri. Ini wali. Pertanyaannya kalau bapak-bapak semua salaman ke beliau diberi yang mana kiri-kiri? Ini wali. Saya ketika salaman dengan beliau, ya. Diberi kanan, mau dicium ditarik. Oh udah, saya kan dekil nih, tarik. Udah ditarik, diberi lagi kanan, baru diberi cium. Beliau tahu kau ini dekil. Cuma kau udah bagus sekarang aku beri kanan kan. Sampai di Yaman ada orang mau ngitung ini, saking banyaknya wali di Yaman, wali itu banyak di Yaman. Sampai tukang nyapu tuh hati-hati di sana. Jadi ada orang pingin ngitung berapa banyaknya wali di kota Karim Hadramut, berapa banyak dihitung. Beliau megang kertas dengan pulpen jalan. Kalau ngelihat orang di masjid pakai sorban, pakai jubah, berarti wali satu. Jalan lagi ada orang lagi pakai sorban, dua. Udah dapat banyak, nyampe di pasar. Di pasar ada pengemis, pakai baju jelek, padahal nggak kenal, pakai baju jelek, lewat. Dia nih yang nulis tadi lewat depan pengemis. Apa kata pengemis? Sini kok. Aku hitung nggak? Aku wali. Aku hitung aku wali nggak? Apa akhirnya dibuang ke dia? Aduh, saking banyaknya wali. Bayangkan pengemis yang wali, tahu pengemis dia ngitung wali. Kata pengemis, aku hitung, aku pun wali. Ya, saking banyak jadi Yaman. Hati-hati, makanya kalau kita ke sana Bapak Ibu, di Yaman itu disebut kota 100.000 wali. Ya, ada makam di situ namanya makam Zambal, pengarang Rotib Haddad.
Ya, juga ada makam Sehun. Pak Sehun itu pengarang Maulid Habsyi, ada di situ. Ada juga di Yaman makamnya Nabi Hud yang kata saya panjangnya dari sini sampai dinding sana. Makanya kalau ya di sana masya Allah ya, tempat yang paling tenang, banyak para wali-wali. Terus, jadi kata beliau, kalau orang udah nyampe nihayah, udah nyampe puncaknya, hatinya bersih, maka dia akan bisa melihat. Kayak begini, cermin, kaca-kaca. Kalau kaca bersih, kita melihat nampak muka kita. Orang melihat nampak muka kita. Tapi kalau kacanya kotor, jangankan orang lihat, kita melihat diri kita pun tak bisa. Apa kita pula hati kita. Kalau hati kita udah bersih, tak ada sifat iri, dengki, benci orang, dendam, hati kita bisa baca hati orang. Tapi kalau hati kita udah kotor, rusak, jangankan baca hati orang, baca hati kita pun tak bisa. Makanya yang banyak sekarang ini kita ini hati kita kotor, termasuk saya. Kita banyak nilai orang. Kalau dia tuh masin, jahat, suka ngomongkan orang, dengan tetangga tak bagus, dia suka ngomongkan orang, sedangkan kita lebih jahat dari dia. Kenapa? Karena hati kita tadi kotor, kayak kaca tadi yang kotor, kita tidak bisa lihat muka sendiri, tapi kita suka banding-bandingkan orang. Terus kata Imam Ghazali, wa inda dzalika yajru 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatul ulama. Lalu setan membisikkan kita tadi yang udah rajin ikut majelis taklim, majelis seperti Bapak Ibu, yang niatnya tidak ikhlas, niatnya karena sombong, karena ingin dipuji, karena niatnya tidak enak, kena setan dibisikkan. Wah, nanti kau ini akan jadi ulama, kau akan jadi orang alim. Nanti kau kalau udah alim, pintar, maka kau bisa bodoh-bodohkan orang. Kau akan dipuji-puji, kau akan dimulia-muliakan, kau akan disanjung-sanjung, kau akan dicium tangannya kena orang. Ini bahaya nih kayak gini sifat ini. Makanya Imam Ghazali ngajarkan kita gimana hati kita jadi hati yang bersih. Wa ma warada fihi minal athar wal akhbar. Ada hadis Nabi menyebutkan, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Kata Nabi, barang siapa yang bertambah ilmunya, tambah pintar, tambah alim, walam yasdad hudan, tapi tidak tambah hidayahnya, tambah alim, tapi malah tambah jauh dari Allah, tambah alim tapi sombong. Apa kata Nabi Muhammad? Lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka dia akan dijauhi oleh Allah, bukan surga tempatnya, tapi akan dilemparkan ke api neraka. Apa kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Sofatul Zuban? Wa kullu man bi ghairiha fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wathan. Yang artinya ulama, orang alim, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala masuk neraka. Jadi sebelum orang kafir masuk neraka, ini kiai yang tak mengamalkan ilmunya ini yang dilemparkan dulu. Makanya berat Bapak Ibu, berat. Jadi ustadz ini berat, kayak saya ini berat. Saya ngomong menyuruh orang ini, tapi saya tak ngerjakan. Nyuruh ibu ngamalkan ini, tapi saya tak ngerjakan. Ini saya nanti dilemparkan dulu. Sebelum orang kafir masuk neraka, ini ustadz-ustadz kiai-kiai yang suka nyuruh orang, tapi dia tidak ngamalkan. Dia dulu masuk neraka. Terus apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Kata Nabi Muhammad, siksaan neraka yang paling berat, siksaan neraka yang paling berat kepada siapa? Kepada orang alim yang ilmunya tidak diamalkan. Ini disiksa neraka paling berat. Dibandingkan bapak-bapak, andaikan kita semua masuk neraka, andaikan, mudah-mudahan masuk surga ya semuanya. Andaikan andaikan kita semua berjamaah masuk neraka, saya ketuanya. Ya. Bapak ibu umpamanya dipangkung 10 kali, saya 1000 kali. Lebih sakit saya. Ini kenapa? Karena saya sebagai ustaz tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya sekarang ini kata Nabi Muhammad di akhir zaman banyak ulama, tapi mereka ulama usu. Apa ulama usu? Ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang tidak mencerminkan sebagai ulama. Contoh, ambil gampangnya.
Jadi Bapak Ibu kalau ingin di zaman sekarang ya, Bapak Ibu kalau ingin melihat ulama yang Masya Allah, lihat senang tak dia kepada habaib, cinta tak kepada para habaib. Tanya, kalau kamu kiai, ada kiai ya, kita mau lihat, maaf kiai dari mana pun, gimana menurut kiai tentang Habib Rizik? Kalau dia jawab begini, oh itu Habib keras, tak boleh ikut tuh, tak bagus. Silang nih, kiai ini silang Pak, silang. Ya jangan beri kopi dia beri cabai banyak-banyak, beri racun, beri baygon. Ini kurang ajar, kecucuk Nabi benci. Tapi kalau dia masih ngomong gini, kiai, saya pernah nanya satu kiai, ngetes dia. Pernah, kiai dari daerah jauh ya. Saya nanya, kiai, gimana pandangan kiai tentang Habib Rizik? Nah, jawaban beliau bagus. Ya, beliau ini, Masya Allah, beliau ini perjuangannya sangat berat. Beliau ini keras. Ya, kalau saya tidak bisa kayak gitu. Saya kalau ceramah lembut. Cuma maksud beliau dengan saya sama tujuannya, untuk mengenalkan orang pada Allah. Cuma beliau dengan teknik yang keras. Cuma keandaian beliau ada salah, ya ada salah, tak boleh kita ikut salahnya. Tapi kita tak boleh benci beliau karena beliau cucu Nabi. Nah ini bagus jawabannya, masih bagus tuh Pak. Tapi kalau ada kiai, ustaz siapapun, jadi Bapak kalau ketemu ustaz, mau nanya dia nih termasuk ulama su atau bukan, tanya kan untuk ustaz-ustaz di sini nih di Indonesia nih. Lama tanya, gimana menurut kiai tentang Habib Rizik? Nah, kalau dia ngomong tak bagus, tak usah ikut, tak genah, tak usah. Ya, yang asalnya mau beri amplop tuh, tak usah, berikan saya ya. Tak usah masukkan lagi amplop tuh. Tak bagus ya. Karena orang yang benci Habib, udah saya bilang berapa kali, Anda kan ada Habib jahat, ada Habib cucu Nabi jahat, maksiat, narkoba, bodoh namanya. Tetap aja kita hormati. Jangan ikuti kerjanya, jangan ikuti maksiatnya, tapi tetap hormati orangnya. Kenapa? Karena di dalam darah mereka para habaib mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Kita ya kita yang keturunan raja masih di Pontianak nih, masih orang kamu keturunan siapa? Oh keturunan Raja Sambas namanya, keturunan Raja Tayan, keturunan Raja mana Pemerintahan Pontianak nih, Raja Matan. Kita masih hormat ini masih keturunan raja kita hormat. Bagaimana dengan keturunan Nabi Muhammad SAW? Terus, wakana sallallahu alaihi wasallam Nabi juga bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Bayangkan, Nabi orang yang sempurna, beliau masih berdoa, ya Allah, lindungi aku, jauhi aku dari hati yang tidak khusyuk. Padahal tidak mungkin Nabi tidak khusyuk. Iya kalau kita Bapak Ibu, ya mungkin tadi kita sholat, semua termasuk saya dari sholat, yang khusyuk dari takbir sampai assalamualaikum mungkin tidak ada. Ada nggak? Ada. Bapak Ibu ada dari Allah sampai assalamualaikum tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Ada nggak? Tidak ada. Termasuk saya tidak ada. Paling sedikit kita, ya paling sedikit Allah, kita sholat nih, paling sedikit kita tahu bahwa kita sholat. Ini kadang-kadang ya kita tak tahu bahwa kita sholat. Buktinya, sholat maghrib 3 rakaat jadi 4. Kadang-kadang baca tahiyatul, baca Fatihah. Sebenarnya tahiyatul, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baru sadar sampai waladhdallin. Kamu pulang baca Fatihah itu. Banyak kita di sholat, badan kita ngadap kiblat. Ya badan kita ngadap kiblat, tapi hati kita ada di pasar, bayangan kita ada di tempat kerja, pikiran kita ada di rumah. Inilah gunanya sholat berjamaah Bapak Ibu. Kalau kita sholat sendiri, khusyuk hanya ingat Allah, pahalanya satu ya. Kalau tidak khusyuk, tidak dapat pahala, dapat letih. Tapi kalau kita sholat berjamaah, apalagi jamaahnya tambah ramai, kayak ini jamaahnya. Saya tak khusyuk, imamnya tak khusyuk, semua makmum satu pun tak ada khusyuk, masih tetap dapat pahala. Dihitung 27 derajat. Kenapa? Karena berjamaah. Inilah untungnya berjamaah. Makanya kalau tidak bisa 5 waktu, paling sedikit maghrib isya. Ya paling sedikit 1 kali lah. Ya kalau bisa 5 waktu kita berjamaah, tidak bisa di masjid, di rumah.
Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada? Nah, kalau udah kita lanjut sebentar. Ini hadisnya ada lanjutannya. Wala yurfa wa du'ain la yusma. Nabi bermohon pada Allah, ya Allah lindungi aku dari doa yang tidak engkau dengar. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, marartu lailatan usriya bi aqwamin. Ketika di malam Isra, jadi ketika Isra Mi'raj, bentar lagi ini masuk bulan Isra Mi'raj. Ya. Jadi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ya jalan-jalan oleh malaikat, dibawa langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus itu Nabi Muhammad dibawa karena malaikat, dibawa jalan-jalan ke surga, dibawa jalan-jalan ke neraka. Ketika Nabi masuk ke neraka, apa kata Nabi? Bi aqwamin tuqradu shifahum bi maqarid min narin. Ketika aku masuk neraka, itu aku ketemu beberapa orang, lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Jadi kita tak bisa gitu, Pak. Jadi kalau di sini Bapak ada orang mau motong lidah, Bapak tak mau, kan? Kita bisa nampungkan. Kalau nanti di akhirat tak bisa, mulut kita ngangak seorang, guntingnya berjalan, srep, udah putus lidah, dibalikkan lagi oleh Allah, panjang lagi lidah, dipotong lagi. Kalau coba dipotong sekali enak kayak bapak nih, tengah nokol aku, pas kena sekali, udah itu sembuh, nggak kena lagi 10 tahun, enak. Tapi kalau udah tas kena, belum sembuh, kena lagi, belum sembuh, kena lagi, bagaimana rasanya, Pak? Seperti itu siksa neraka. Ya. Ya, seperti itu siksa neraka. Dipotong lidahnya, strap, udah kita teriak kesakitan, oleh Allah dibalikkan lagi lidahnya, dipotong lagi, kayak gitu, Pak. Ya, siksa neraka. Terus kenapa tadi orang tadi di neraka ketika Nabi melihat dipotong lidahnya pakai gunting, apa kata Nabi? Fakultu man antum. Nabi bertanya, kau ini siapa? Kok sampai kau disiksa lidahku dipotong? Apa faqalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair wa na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Saya ini Nabi, saya ini ulama, saya ustaz, nyuruh orang untuk berbuat baik, tapi saya tak buat baik. Nyuruh orang jangan maksiat, tapi saya maksiat. Makanya saya kena potong lidah saya. Nah, ini berat ya. Berat jadi ustaz, jadi ulama, berat ya. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita oleh Allah selalu dilindungi oleh Allah, masuk surga semuanya dengan para jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Fa iya kayak miskin, antum inal lidah sendiri. Sisa berapa? Hampir. Sisa berapa menit? 10 menit. 11 menit. Oh, 17 menit. Nah, baik. Sebelum kita stop dulu, nanti kita lanjut ini malam Selasa depan insyaallah. Nah, kita lanjut fikih. Sebelum saya lanjut fikih, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Cara mengerjakan sholat supaya khusyuk gimana? Gimana cara mengerjakan sholat supaya khusyuk? Pertama diantaranya, selesaikan dulu semua urusan. Maka dikata Nabi, Qaddimil asya qoblal isya. Yang artinya gini, makan dulu sebelum sholat. Makan dulu sebelum sholat. Kalau kita sholat dulu, belum makan di sholat dulu, nanti kita takut kita, perut lapar nih, bini aku masak apa yang banget. Atau kita makan nih, di depan kita ada ikan kembung, baru digoreng, 5 buti, lupa ditutup udung saji, lupa. Allahu Akbar, baru dapat walaupun lidamin, omeng datang, kucing datang. Ketika kucing mau makan, kira-kira khusyuk dah sholat. Ikan kembung tak daging, khusyuk dah. Akhirnya kita mau cari akal, gimana cara ngusir sholat tapi sholat tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kata kucing, lahir kucing. Tapi tetap batal.
karena sholatnya pura-pura udah boleh. Jadi cara pertama selesaikan semua urusan. Contohnya ibu-ibu udah tahu azan duhur, ya mendung bu, mendung, jangan sholat dulu, angkat lo baju jemuran, matikan lo kompor, ya jadi antaranya itu ya. Yang pertama. Yang kedua, sebelum sholat pakai pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Pakai pakaian yang paling bagus menghadap Allah. Jangan pula menghadap Allah kita sholat pakai kaos. Biasa ada orang sholat ngadap Allah dianggap biasa, pakai kaos, tak pakai songkok. Kau ngadap siapa? Ngadap presiden dia tak boleh. Jangan ngadap presiden. Ya, jangan ngadap presiden. Kita pergi kantor gubernur itu ada aturannya. Ada aturannya. Bahkan ada pergi kepala kantor nggak boleh pakai sendal jepit, harus pakai sepatu. Harus. Ini nggak ada manusia. Bagaimana dengan ngadap Allah? Bapak Ibu, bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak. Kira-kira sopan nggak kita sholat ngadap Allah pakai kaos, Pak? Sopan nggak? Nggak sopan kan? Umpama di sini ada acara Maulid Nabi, yang datang Ustaz Somad, Habib Syekh, Habib Toha, Habib Segaf Baharun, Abi umpamanya. Lalu kita orang semua pakai baju takwa, kita pakai kaos oblong sendiri. Dilihat tak orang? Dilihat. Kau pakai kaos oblong sendiri. Ini baru ngadap manusia. Bagaimana dengan ngadap Allah? Makanya ketika termasuk cara menarik khusyuk ketika sholat, siapkan baju yang terbaik. Yang terbaik kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling suka warna putih. Pakai warna putih, mandi dulu, gosok gigi dulu, pakai wangi-wangian. Ya, menghadap Allah. Terus sebelum sholat baca, sebelum sholat saya biasa baca itu, ya Abi pun gitu, banyak ulama-ulama itu. Apa tadi saya baca? Sebelum takbir, lupa aja dengan ini. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang artinya Allah, saya ini ingin menghadapmu, berilah saya rasa cinta, ya rasa cinta yang sama apa, jauhkan sifat apa was dari diri saya. Itu termasuk apa, menarik khusyuk. Juga menarik khusyuk, apalagi menarik khusyuk, mendengarkan bacaan sendiri. Mendengarkan bacaan sendiri. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa bihamdihi. Dengarkan bacaan sendiri. Ini juga menarik khusyuk. Terus kalau kita udah dengarkan bacaan sendiri, Mas, lalu imam apa? Imam baca surah. Kita bacakan, kalau imam baca surah, makmum baca apa? Baca Fatihah kan? Kita selesai Fatihah. Waladdallin amin. Imam masih panjang baca surah. Cara narik khusyuk bagaimana? Dengan mendengarkan bacaan imam. Bacaan imam didengarkan. Ya. Ini khusyuk orang kelas teri kayak kita nih. Jadi khusyuk kelas teri, mendengarkan bacaan sendiri, mendengarkan bacaan imam, dia tahu bahwa di dalam sholat ini udah khusyuk. Tapi kalau orang yang kelas tinggi, wali-wali, ndak bisa. Wali-wali yang didapatkan khusyuknya wali-wali, mulai dari takbir Allah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Ini yang kelas tinggi. Kalau kita belum bisa, kita cukup tadi. Kita tahu bahwa kita sedang sholat, ini udah khusyuk. Kita mendengar bacaan kita, mendengar bacaan imam, ini udah khusyuk. Cukup dah. Itu untuk orang kayak abang dengan kita, itu udah khusyuk. Nah, kalau tadi yang hanya mengingat Allah, nah itu belum. Ya, belum. Baik, ada lagi? Belum. Silakan. Gara pakaian sholat. Pakaian sholat. Saya beda dengan gantungan bibir dia aku tak tahu. Tapi kan pakai baju, Mas. Boleh kalau di luar. Itu apa hobi? Kita pakai sarung. Sarung gantungan bibir. Di bawah pusar. Lalu ditutup pakai baju. Pakai baju boleh. Berarti pusar kita tidak dilihat orang. Oh, tidak sah. Yang tidak sah itu maksudnya gini. Yang tidak sah kalau kita sholat tidak pakai baju nih. Sholat tidak pakai baju sah. Sholat bapak ibu, bapak sholat tidak pakai baju sah. Andai kan mohon maaf, kadang-kadang ada bapak yang kerja ya, kerja bangunan, punya baju, bajunya najis. Yang ada cuma sarungnya, sholat. Cuma cara sholatnya busarnya bucel, ya. Bahasa Indianya pucele. Jadi pusarnya harus tutup. Jadi umpamanya ini pusar, kain sarungnya harus angkat di atas pusar. Baru sholat Allahu Akbar. Ini sah, walaupun tidak pakai baju. Ya, jadi maksud Pak Drai, kita pakai sarung Mas di bawah pusar.
ini pusar, sarungnya di bawah pusar. Kalau kita nggak pakai baju, langsung pakai sarung nggak di bawah pusar, nggak sah. Tapi walaupun kita pakai sarung, sarungnya di bawah pusar, lalu kita pakai baju, sah. Kan udah ketutup pakai baju, ya hukumnya sah. Nah juga yang nggak sah juga pakai sarung pokoknya tinggi, nyampe di sini lutut, nggak sah. Harus di bawah lutut. Nah tinggi segini, ini masih sah nih. Di sini sah. Ini biasa orang-orang Wahabi dia pakai celana tinggi segini celananya nih. Alasannya ngambul karena hadis Nabi, memang betul ada hadis Nabi. Nabi menyebutkan Allah melaknat orang laki-laki yang memakai pakaian sarung atau celana di bawah mata kaki. Betul, ada hadis Nabi. Cuma mereka tidak lanjutkan. Ada lanjutan hadisnya. Apa kata Nabi? Lil khuyala, kalau niatnya sombong. Kalau niat tak sombong, tidak apa. Jadi dulu di zaman Nabi, orang-orang yang kayu-kayu, sahabat-sahabat yang kayu-kayu ya, mereka pakai baju jubah ya di bawah mata kaki. Jadi orang sombong zaman dulu tuh pakai baju yang mahal di bawah mata kaki, dipanjangkan sampai ke tanah. Zaman dulu, zaman sekarang kan enggak. Masa orang kalau pakai di bawah mata kaki menunjukkan orang sombong, enggak kan? Zaman sekarang. Ya, bahkan jubah-jubah di Mekah, saya pernah masuk ke toko namanya merek Asyaka di Mekah. Jadi semua pakaian yang ada di situ mereknya Asyaka. Ada gamis kayak gini nih, harganya 5 juta. Kayak gini. Makanya bapak-bapak jangan ngeremehkan kalau ada ustaz-ustaz pakai sarung. Pak ustaz kemana-mana pakai kain. Coba aku nak pakai celana. Celana enggak ada harganya, ya? Enggak ada harganya. Tahu enggak harganya kain? Itu kain ada 15 juta. Jangan bapak remehkan. Apalagi yang pakai ke sekelas Habib Syekh. Itu kalau BHS yang termahal ada yang 7 juta. 7 juta. Celana kita paling 50, lelong lagi. Mulu-mulu kiai. Ya. Jangan remehkan. Kenapa ustaz pakai gamis? Kampungan gamis tuh ada yang 10 juta. Makanya jangan kita remehkan. Cuma tidak boleh sombong, nggak ustaznya sombong. Kadang-kadang mentang-mentang pakai merek BHS, wah biar dinampakkan di depan, biar tahu BHS. Ditambah lagi di sampingnya Lamiri, sampingnya Donggala dijahit, sampai dari sarung lain dijahit. Banyak amat mereknya, satu sarung merek 3. Bukan orang kaya, orang gila dapat tuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya, walaupun sedikit nanti berkah. Dari kitab Al-Aham karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ini pengarangnya masih hidup nih Pak, masih muda. Mungkin umur tidak nyampe 50, di atas saya sedikit, mungkin sekarang umurnya 46-47. Jadi saya ini tak sengaja pernah ketemu beliau. Pada waktu itu ada haul di makamnya Nabi Hud. Beliau ini duduk samping saya. Saya tak, namanya kita tak pernah ketemu beliau kan? Ya, saya tidak tahu dia Habib, dikira orang Arab biasa. Saya salaman biasa, dah cium lang, salaman biasa, salaman gini. Karena ngumpul dengan orang kampung, salaman biasa. Duduk biasa lah, kan sempit orang ratusan ribu ya. Kita duduk begini, siapa tak muat kan? Tak tahu nih beliau ini pengarang kitab ini. Akhirnya kena colek, kena kau di belakang. Itu pengarang kitab Al-Aham dibahas, masya Allah, maaf. Nama orang tak tahu mau diapa kan dia. Nah, masih muda Pak, masih muda, ganteng orangnya. Ini pengarangnya masih ada. Kalau ini Imam Ghazali sudah ratusan tahun meninggal. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita bahas tentang sholat Jumat. Syurut wujubil Jumat, syarat wajibnya Jumat. Maksudnya siapa yang wajib sholat Jumat? Ibu-ibu mah wajib tidak sholat Jumat? Nah, lihat di sini. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama al-Islam, orang Islam. Jadi bapak-bapak, bapak-bapak wajib dah, ya Islam. Kalau orang kafir tidak wajib. Orang murtad. Gimana orang murtad? Orang keluar dari Islam. Makanya kalau orang murtad, umpama dia murtad selama sebulan, lalu dia masuk Islam lagi. Selama sebulan itu dia wajib mengqadha sholatnya, wajib diganti sholatnya. Tapi kalau orang tidak murtad asli kafir umpamanya, lalu masuk Islam, dia umpamanya dari bayi, ya bayi non muslim sampai umur 20, lalu umur 20 dia masuk Islam, tidak wajib mengqadha sholat. Bahkan semua dosa-dosa dia mungkin pada waktu belum Islamnya dia berzina, narkoba, bunuh orang,
ketika dibaca syahadat masuk Islam, apa kata Nabi? Kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi baru lahir, tidak ada dosa. Andai kan dia baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal langsung masuk surga bulan-bulan, langsung hilang dosanya. Beda orang murtad. Kalau orang murtad, dia murtad 1 tahun, lalu masuk Islam lagi selama 1 tahun, dia wajib qadha sholatnya, wajib ganti puasanya, wajib keluarkan zakatnya. Terus syarat wajib yang kedua, siapa yang wajib sholat Jumat yang kedua? Al-bulu, orang baligh. Orang baligh. Jadi yang belum baligh tidak wajib sholat Jumat. Tapi walaupun tidak wajib sholat Jumat, wajib bagi bapak orang tua untuk nyuruh anaknya sholat Jumat. Kalau udah umur 7 tahun, perintahkan anaknya sholat. Terus kalau tidak sholat, pukul. Umur berapa? Masih ingat tak? Umur berapa anak suruh pukul kena Nabi? 10 tahun. Jadi anak kita umur 7 tahun suruh sholat. Kalau udah umur 10 tahun masih tidak sholat, pukul kata Nabi. Anak kita tidak dosa. Anak kita yang belum balik umur 10 tahun tidak sholat tidak dosa. Yang dosa kita kalau kita tidak nyuruh. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Berakal maksudnya orang normal, otaknya normal. Jadi orang gila tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Bapak-bapak semuanya ini merdeka. Budak tidak wajib sholat Jumat. Sekarang ada budak, tidak ada budak. Siapa tuh budak, mas? Budaknya begini, Pak. Budak, umpama ada perang. Di mana pun, mau di Indonesia, mau di negara lain ada perang. Perang dengan apa? Perang melawan orang-orang kafir. Anggaplah, umpamanya orang Israel nyerang Indonesia, nyerang orang Israel, perang. Ya, atau dibantu kena orang Amerika, kena Barat, perang menyerang Indonesia. Akhirnya kita perang. Kena bapak diambil orang Barat yang cantik, takap. Umpama ini secara otomatis ini jadi budak kita. Mau ngambil yang laki-laki, yang perempuan jadi budak. Begitu pula tadi orang Israel ngambil orang Indonesia ditangkap, ini jadi budak. Budak ini Pak nanti bisa dijual belikan kayak hewan. Ada pasarnya, ada pasar. Nanti laki-laki yang badannya kekar harganya agak mahal karena bisa nanti disuruh kerja. Kalau yang kurus-kurus satu tulang kayak saya ini dah murah 20.000 ya. Kalau perempuan yang cantik mahal. Ini budak, zaman sekarang nggak ada. Terus budak, bapak kalau punya budak, umpamanya bapak punya budak 100, budak perempuan 100, bapak beli di pasar, umpamanya budak perempuan. Lalu bapak berhubungan dengan budak tersebut, tidak perlu akad nikah, tidak perlu akad nikah. Budak tersebut, bapak berhubungan dengan budak tersebut, tidak perlu akad nikah. Beda dengan istri. Ini zaman dulu nih, zaman sekarang tidak ada lagi budak. Bisa dijual beli. Bisa jual, umpamanya saya punya budak, ya budak. Umpamanya, anggaplah Memet ini budak saya beli di pasar tengah. Lelong bekas Memet dia, murah 40. Lalu ini Memet ikut saya. Andai kan Memet, Mas, anak izin Mas, anak mau ke Ketapang, mau kerja, mau buka usaha. Iya lah Memet pergi ke Ketapang, lalu Memet kerja. Jadi orang kaya perusahaannya besar. Itu semuanya punya saya. Saya tanpa izin tinggal pergi, saya ambil semua punya saya. Selama saya belum ngomong ente merdeka. Kalau saya belum memerdekakan Memet, semua milik Memet itu punya saya. Kecuali saya bilang ente merdeka, mau kemana aja ente? Lalu Memet ke Ketapang, kaya, itu tak bisa lagi saya kacau. Memang punya Memet. Ya ini budak, ya zaman sekarang tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Ya kalau kita punya budak, kalau kita yang jadi budak, kena tangkap, dijual di pasar tengah. Umpamanya Pak Naim kena jual pasar tengah, Pak Drai yang beli. Mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan semua itu. Terus syarat wajib Jumat selanjutnya adzukurah, laki-laki. Jadi bapak-bapak laki-laki wajib sholat, ibu-ibu tak wajib Bu. Gimana Mas? Kalau ibu-ibu mau sholat Mas kan tak wajib, asal. Wajib sholat duhur, tidak usah sholat duhur. Jadi enak Umi istrinya Abah Mudahri. Itu enak tuh, Umi kan dekat Kaju, mamanya mau ngumpul situ, atau tetangga sebelah nih, masuk udah tidak usah sholat duhur yuk, gabung yuk, kan tambah berjamaah tambah ramai. Sholat di dalam rumah nyambung. Udah sholat assalamualaikum, tak usah sholat duhur lagi. Cuma agak lama dengarkan khotbah ya, agak lama, tidak apa-apa dapat ilmu.
Terus syarat yang keenam as-shihah, orang sehat, orang sakit tak wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yang ketujuh al-iqamah. Ya, orang yang mukim. Orang yang mukim wajib sholat Jumat, kayak kita nih wajib. Orang musafir yang perjalanan jauh Singkawang udah wajib sholat Jumat. Baik, udah azan belum? Itu bunyinya butuh azannya. Ya udah sampai sini. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur. Insya Allah kita ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.